Shalom, selamat pagi, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pagi hari ini melalui Mezbah Doa Pagi Hari, kita akan belajar lagi satu kebenaran firman Tuhan dari Amsal pasal 14 ayat yang ke-10. Namun sebelumnya kita akan persiapkan hati kita untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan di dalam hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan. Kau bertata atas pujian umat-Mu, Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. Kau bertata atas pujian umat-Mu, Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. Ku tinggikan nama-Mu Yesus, ku angkat tinggi panjiku, ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja. Kau bertata atas pujian umat-Mu, Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. Ku tinggikan nama-Mu Yesus, ku angkat tinggi panjiku, ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja. Ku tinggikan nama-Mu Yesus, ku angkat tinggi panjiku, ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja. Ku tinggikan nama-Mu Yesus, ku angkat tinggi panjiku, ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja, Raja segala raja. Ku tinggikan nama-Mu, Engkau Raja di atas segala raja. Hanya Engkau Tuhan yang layak disembah, layak diagungkan, layak ditinggikan. Ku naikkan syukur padamu ya Tuhan, kami memuji
memuji namamu. Ku bersyukur hanya kepadamu. Ku memuji namamu. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik Tuhan, buat selama-lamanya. Tiada labayana namamu. Sikine ya rana nana namo. Rapataka la 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 la. Sera la 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 mo. Rapataka la 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 la. Sikine ya la 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 se. Sikine la 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 la. Kini la 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 mo. Sikini la la maya la la maya la la maya se. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Engkau baik Tuhan, sangat baik Tuhan, untuk selamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur menyembahmu dalam hadiratmu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur di hadapan-Mu. Dengan segenap hati kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku bersyukur memuji nama-Mu, sebab Engkau baik, sebab Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh kami bersyukur memuji-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur memuji-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan.
segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Kau Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Engkau Tuhan yang setia, ku tetap percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, ku tetap percaya hanya padamu Tuhan. Haleluya. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, haleluya. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu.
menikmati semua kemurahan-Mu di dalam hadirat-Mu dan dalam anugerah-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur pagi hari ini Tuhan buat kasih dan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan dibandingkan 1000 hari di tempat yang lain. Biar kiranya pagi hari ini Tuhan kami duduk diam di bawah kaki-Mu, memberikan telinga kami, tapi juga hati dan hidup kami untuk menerima sesuatu yang baru lewat pesan firman Tuhan, sehingga Engkau berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi, membuat kami makin bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Roh Kudus kiranya memberikan iluminasi, pencerahan bagi kami, supaya kami dapat mengerti kehendak-Mu bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Senang sekali dapat berjumpa lagi Bapak Ibu Saudara sekalian melalui misbah doa di pagi hari ini. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih membaca dan merenungkan bagian dari kitab Amsal. Pagi hari ini dalam Amsal 14 ayat yang ke-10. Firman Tuhan mengatakan, hati mengenal kepedihannya sendiri dan orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangannya. Dalam terjemahan The Message Bible mengatakan, Amsal 14 ayat yang ke-10, orang yang menolak saat pahit dari teman-teman akan menjadi orang luar di perayaan dan sukacita mereka. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita adalah makhluk sosial, artinya kita tidak hidup sendirian, tetapi kita hidup bersama-sama dengan orang-orang di sekitar kita, baik di lingkungan kita di keluarga, dalam bermasyarakat, tetapi juga di lingkungan mungkin pekerjaan kita, di lingkungan gereja kita dan lain sebagainya. Kita hidup berdampingan dengan orang lain. Nah, terkadang dalam kehidupan kita saat berdampingan dengan orang lain, terutama dengan orang-orang yang dekat dengan kita, teman-teman, sahabat dan lain sebagainya, maka tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan kita akan mengalami yang namanya ada gesekan, ada perselisihan, ada salah paham, salah pengertian, dan lain sebagainya. Dan itu sesuatu yang wajar terjadi dan terkadang sering terjadi dalam sebuah hubungan. Tetapi persoalannya bukan pada itu semuanya. Hal yang sangat menentukan untuk selanjutnya adalah bagaimana respon dalam kehidupan setiap kita. Sebab dalam kehidupan kita ada hal yang tidak dapat kita hindari, termasuk di dalamnya adanya gesekan dan kemudian salah paham satu dengan yang lain antara kita dengan teman kita dan lain sebagainya. Tetapi melalui firman Tuhan pagi hari ini kita akan belajar dalam hidup ini bagaimana seharusnya kita memiliki sebuah sikap yang baik, tapi juga bagaimana kita belajar untuk seperti halnya kalau saya mengistilahkannya memanage hati kita, supaya hati kita bukan hati yang rapuh, bukan hati yang lemah, bukan hati yang tawar, tapi memiliki hati yang kuat, yang teguh, tetapi juga sekaligus lentur. Nah, itulah yang kemudian dapat mengikuti situasi dan keadaan yang ada, dan kita menjadi orang yang senantiasa mengalami sukacita di dalam Tuhan. Maka bagian yang pertama dari kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini saya membagikan kepada saudara melalui Amsal pasal 14 ayat yang ke-10 ini adalah yang pertama, betapa pentingnya memiliki respon hati yang benar, sehingga di dalam kehidupan kita itu akan menentukan yang selanjutnya. Respon hati kita akan sangat menentukan, akan menjadikan kita jauh lebih baik atau kemudian jauh lebih buruk, akan membuat kita menjadi bangkit atau justru semakin akan terpuruk. Semua tergantung bagaimana respon hati kita. Nah, melalui firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita ternyata pentingnya memiliki respon hati yang benar pada saat kita mengalami sesuatu dalam kehidupan kita. Hati adalah pusat kehidupan kita. Segala sesuatunya dari dalam hati kemudian memancar keluar. Hanya persoalannya juga, segala sesuatu yang kemudian kita alami dalam kehidupan kita, bagian pertamanya yang akan kemudian kena lebih dulu adalah bagian hati kita. Bukan tubuh kita. Mungkin terkadang tubuh kita tidak, tetapi yang kemudian bisa muncul sesuatu yang kita bisa langsung rasakan adalah hati kita. Hati kita merespon segala sesuatunya. Hanya persoalannya bagaimana respon kita. Responnya benar atau keliru.
Sebagai contoh, ketika kita kemudian mengalami gesekan dengan orang lain, bila respon hati kita keliru, itu akan menghasilkan kekecewaan, sakit hati, bahkan kepahitan. Dan itu yang seringkali terjadi. Tapi kalau respon hati kita benar, kita tidak akan mengarah sampai ke sana. Kecewa mungkin iya, tetapi tidak sampai mengarah kepada kepahitan. Mengapa demikian? Karena respon hati yang tepat. Bahkan kalau saya boleh katakan bagi saudara pagi hari ini adalah, jangan jadi orang yang paling kuat, tapi jadilah orang yang paling cepat pulih. Ini yang penting. Ada banyak orang yang paling kuat, tapi sayangnya sulit untuk pulih dalam hidupnya. Begitu sudah terluka, sudah nggak bisa pulih, sudah nggak mau berteman, nggak mau bersahabat, maunya sendirian, menyendiri, kadang mengurung diri dan lain sebagainya, bahkan menutup diri. Mengapa? Mungkin kelihatannya kuat, tapi rapuh di bagian dalam, bahkan sulit sekali untuk dipulihkan. Sebab itu nasihat pagi hari ini bagi setiap kita, jangan jadi orang yang paling kuat, tapi jadilah orang yang cepat pulih. Karena orang yang paling kuat belum tentu dia cepat pulih. Tapi kalau orang yang cepat pulih, dia akan cepat kuat kembali. Hal ini sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Karena ketika kita mungkin hidup berdampingan dengan orang lain, suami istri, teman hidup, orang tua dan anak, mertua dan menantu, kemudian tetangga, rekan sekerja dan lain sebagainya, dengan pimpinan kita, tidak dapat dipungkiri, bahkan dengan pimpinan rohani kita, terkadang terjadi yang namanya gesekan, perselisihan, salah paham, salah mengerti dan lain sebagainya. Namun bila respon kita benar, kita akan cepat kemudian mengampuni dan kita memiliki sebuah pemikiran yang baik, bahwa ternyata melalui mereka semuanya Tuhan membentuk kita, membangun sebuah hubungan yang makin dewasa, makin kuat di dalam Tuhan. Dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan bagi setiap kita. Bagian yang kedua dari firman Tuhan ini, saudara dikasihi Tuhan, yang perlu kita juga mengerti dalam hidup ini, bahwa risiko dalam hidup pastilah ada. Risiko dalam hidup pastilah ada, namun dapat diminimalisir. Semua hal dalam hidup ini pasti ada risikonya, termasuk juga pada saat kita berteman, bersahabat, dan hidup berdampingan dengan orang lain. Risiko itu pasti ada, nggak mungkin. Nah kalau kita nggak mau risiko, ya sudahlah, kita tinggal sendirian di hutan. Tapi kalau kita tinggal di lingkungan masyarakat, kita nggak bisa kemudian hanya memilih, oh saya mau tinggal di lingkungan yang begini, yang orangnya ramah-ramah, baik-baik. Belum tentu juga. Tetapi yang harus kita mengerti adalah bahwa risiko dalam hidup itu pasti ada, namun dapat diminimalisir. Risiko gesekan dengan orang lain pasti ada nggak? Pasti ada. Jangankan dengan orang lain, suami istri, orang yang dekat, orang tua dan anak, mertua dan menantu, itu pun juga bisa terjadi gesekan dengan siapapun orang yang dekat dengan kita. Risiko itu pasti ada, tapi bisa diminimalisir. Artinya tidak menjadi sesuatu gesekan yang besar yang bisa menyebabkan, seperti halnya kedua batu kalau digesekkan bisa memunculkan api. Tetapi lewat gesekan itu bukan kemudian untuk semakin membuat terluka satu dengan yang lain, tapi justru semakin mempertajam dalam kehidupan kita. Seperti halnya besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Demikian juga dengan hidup kita. Sebenarnya gesekan itu justru diperlukan terkadang, tapi bukan dicari-cari. Tapi kalaupun ada, itu sangat diperlukan juga. Tujuannya apa? Untuk mempertajam karakter kehidupan kita, membentuk kita menjadi makin dewasa, memiliki hati yang kuat, yang teguh di dalam Tuhan, lewat gesekan demi gesekan dan lain sebagainya. Nah itu adalah risiko-risiko yang pasti ada dan kita akan temui dalam hidup ini. Tapi bisa diminimalisir dengan cara bagaimana? Kita belajar untuk menjadi orang yang kemudian dewasa, luas dalam pemikiran kita. Jangan memiliki cara berpikir, cara pandang yang sempit, yang kecil, tapi yang luas, yang panjang. Jangan berpikiran pendek, tapi pikiran kita panjang. Cara pandangnya lebih luas, melihat segala sesuatunya secara menyeluruh. Sehingga kita bisa mengantisipasi kalau hal ini bisa membuat sebuah gesekan. Kita bisa mengantisipasinya. Oh enggak, saya mesti menghindari hal ini, itu dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah antisipasi bagaimana kita meminimalisir risiko yang bisa terjadi.
Sebagai contoh, ketika orang mengatakan sedia payung sebelum hujan, itu adalah bagaimana kita meminimalisir risiko yang ada. Dalam kehidupan kita, risiko pasti ada, hujan yang juga pasti kita mungkin temui. Tapi kalau kita minimalisir dengan sedia payung sebelum hujan, itu artinya kalaupun hujan turun kita tidak akan basah. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita, risiko dalam hidup itu pasti ada tapi bisa diminimalisir. Dengan cara apa? Dengan cara memiliki pemikiran, cara pandang yang benar, utuh dan menyeluruh. Bukan hanya pemikiran yang sempit dalam kehidupan kita. Sehingga kita melihat bahwa Tuhan menempatkan orang-orang di sekitar kita. Itu penting buat kita. Supaya kita juga makin kuat, makin teguh, tapi juga kita hadir menjadi berkat buat mereka. Seperti halnya lidah, didesain tinggal di dalam mulut kita. Lidah sangat dekat bersinggungan dengan yang namanya gigi. Sehingga lidah bisa terluka, bukan karena diinjak orang, tapi kenapa? Karena tergigit. Tapi bagaimana supaya tidak tergigit? Berarti lidah harus dipindahkan ke tempat yang lain? Tidak, tapi bisa diminimalisir. Memang sudah didesain demikian, tapi bisa diminimalisir dengan cara apa? Respon yang benar, bersikap dewasa, bersikap yang bijak, dan lain sebagainya. Disitulah kita meminimalisir segala kemungkinan yang bisa terjadi. Yang ketiga, firman Tuhan memberitahukan kepada setiap kita perlu dalam hidup ini mencari teman yang tulus, tapi juga jadilah teman yang tulus apa adanya buat orang-orang di sekitar kita. Ada banyak orang yang kemudian mencari teman yang tulus, teman yang baik, teman yang tulus. Hanya sayangnya dia tidak menjadi teman yang tulus buat orang lain. Artinya dia memanfaatkan pertemanan, persahabatan demi keuntungannya sendiri. Dia memanfaatkan pertemanan demi untuk mengembangkan bisnisnya, mengembangkan usahanya. Jadi pertemanannya sifatnya transaksional, bahkan tidak tulus sama sekali. Bahkan mungkin juga egois, hanya untuk demi kepentingan sendiri. Nah, hal ini tentu tidak benar dan Tuhan tidak menghendakinya. Firman Tuhan juga mengatakan dalam Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih pada segala waktu, bukan hanya datang pada waktu-waktu tertentu. Oh, nanti tunggu waktu senang kita baru bersama-sama. Tapi kalau susahnya ya kamu sendirilah gitu ya. Kalau senang ya kita sama-sama. Kalau makan-makan yuk sama-sama. Tapi giliran temannya susah kita nggak mau ada di sana. Nah, hal yang demikian nggak boleh. Oleh karena itu kita perlu mencari teman yang tulus. Tapi juga kita mesti jadi teman yang tulus buat orang lain. Sehingga kita membangun sebuah pertemanan, persahabatan, komunitas, dan lain sebagainya dibangun di atas dasar ketulusan hati. Bukan karena ada apanya, tapi apa adanya. Sehingga kita menerima seseorang sebagaimana Tuhan menerima kehidupan kita, tanpa syarat. Harus begini, begitu, dan lain sebagainya. Tidak, tapi tanpa syarat. Karena kita mengasihi. Dasarnya adalah ketulusan hati, dan itu yang penting. Ketulusan hati akan sangat menolong kita. Sehingga ketulusan hati seperti sesuatu yang akan melindungi, melapisi kita. Sehingga kita tidak mudah kecewa, tidak mudah sakit hati, apalagi kepahitan, dijauhkan. Kenapa? Ada ketulusan hati. Nah, contoh sederhana. Kalau kita membantu teman, dasarnya tulus hati. Kita nggak akan mengharapkan sesuatu, nggak mengharapkan pamrih dari orang lain. Sehingga orang itu mau baik atau tidak kepada kita, membalas ataupun tidak, ya nggak jadi persoalan. Kalau kita tulus saat membantu orang lain, kalaupun orang itu pada waktu kita membutuhkan pertolongan dan dia tidak dapat menolong, ya nggak masalah. Kita nggak akan kecewa, kita nggak akan sakit hati, kita nggak akan kepahitan. Karena ketika kita mengerjakan semuanya itu dengan ketulusan hati. Itulah pentingnya ketulusan hati, menjaga hati kita tetap murni, tetap baik, tapi juga hati yang kemudian dihindarkan dari kecewa, sakit hati, bahkan kepahitan. Hati kita tetap manis bila kita memiliki setiap yang tulus hati. Sebab itu jadilah seorang sahabat, teman yang tulus hati, apa adanya. Ketulusan itu sangat penting. Jangan jadi teman yang ada apanya. Artinya kita mencari keuntungan dari sebuah pertemanan. Ada enggak orang model begini? Banyak. Bahkan juga banyak di dalamnya anak-anak Tuhan, orang percaya yang modelnya seperti ini. Membangun pertemanan, persahabatan, mungkin bahkan di tengah-tengah kehidupan berjemaat pun juga sama.
hanya dengan orang-orang tertentu. Kenapa? Karena punya tujuan tertentu di dalamnya. Nah, ini yang nggak benar. Tapi kita perlu belajar untuk cari teman yang tulus, tapi juga jadi teman yang tulus buat orang lain. Sehingga saat kita mungkin memberikan simpati, empati, dukungan, dan lain sebagainya, itu betul-betul tulus keluar dari dalam hati kita. Bukan kepura-puraan, bukan kemunafikan, tapi dengan ketulusan hati yang sesungguhnya. Bagian yang terakhir dari firman Tuhan, yang keempat yang saya mau bagikan lewat kebenaran firman Tuhan ini adalah bahwa di dalam kehidupan kita, dalam berteman, bersahabat, bergaul dengan orang yang lain, dalam komunitas juga, jangan hanya mau senangnya juga, tetapi juga mau susahnya. The Message Bible mengatakan orang yang menolak saat pahit. Saat pahit itu artinya saat susah dari teman-temannya. Maka orang itu akan menjadi luar ketika mereka merayakan sukacita melewati kesusahan itu. Maka kalau ada orang lain sedang mengalami kesusahan dan kesulitan, jangan kita menolak, kita menghindarinya. Tapi juga kita perlu juga hadir, memberikan simpati, empati, bahkan keterbukaan, dan kemudian kita memberikan sebuah dukungan yang baik buat orang lain, sehingga mereka dapat melewati masa-masa sulit itu dalam hidup mereka. Dan disitulah kita menjadi seorang teman, seorang sahabat yang baik, yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Dan itulah yang dibutuhkan sesungguhnya. Sehingga lewat hal ini membuat kita menjadi semakin dewasa dalam berteman, dewasa dalam pemikiran, dan dalam segala sesuatunya. Sebab itu jangan hanya mau senangnya saja, tapi juga mau susah bersama. Sebab susah bersama jauh lebih dikenang, diingat, dibandingkan senang bersama. Apa yang orang ingat? Terkadang kalau kita melihat, mungkin disiarkan di televisi, bahkan mungkin difilmkan juga, ada orang-orang yang kemudian ketika dia berhasil, dia tidak melupakan orang-orang yang pernah berjasa, yang memberikan kontribusi yang baik pada saat dia mengalami susah, sehingga orang itu diingat dan diberikan semacam bantuan dan lain sebagainya, pemberian. Kenapa? Sebagai sebuah penghargaan bagi orang itu, karena pada waktu masa susahnya, sulitnya, orang itu tetap setia ada. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, dan inilah yang diperlukan. Sehingga kita tidak menjadi seorang teman ataupun sahabat yang hanya mau senangnya, tapi juga mau susahnya. Artinya susah dan senang kita bersama-sama. Termasuk juga dalam hubungan pertemanan, termasuk teman hidup, suami istri dan lain sebagainya. Jangan hanya mau senangnya saja. Pada saat susahnya kita menghindarinya, kita lari dan lain sebagainya. Tidak demikian. Baik susah maupun senang, sakit maupun sehat, dan lain sebagainya. Miskin maupun kaya, limpah maupun kurang, tetap bersama-sama. Disitulah kita melihat hal yang luar biasa. Artinya kita mengembangkan rasa simpati, empati dalam sebuah hubungan itu. Sehingga terjadilah sesuatu hal yang baik. Bila seseorang sedang merasakan sukacita, kita ikut bersukacita. Rasul Paulus mengatakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang menangis. Artinya apa? Ketika ada orang yang susah, ada teman yang sedang mengalami kesedihan, kesusahan dalam hidupnya, kita juga ikut turut merasakan hal itu. Maka itu artinya beban kesusahan itu bukan memang hilang, tetapi paling tidak menjadi ringan. Karena kita memikulnya bersama-sama. Sehingga beban itu tidak menjadi sebuah hal yang berat, tetapi ringan untuk dikerjakan. Karena kita tidak sendirian. Ada teman yang di sekitar kita. Mereka juga tidak sendirian. Ada kita yang hadir memberikan dukungan dan support bagi mereka. Ketika mereka terjatuh, kita kemudian mengangkat mereka kembali. Mendorong mereka untuk melakukan hal yang terbaik. Dan lain sebagainya. Dan inilah yang akan membawa kita pada sebuah hubungan yang semakin dewasa di dalam Tuhan. Dan itulah yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu, saudaraku dikasihi Tuhan, mari kerjakan hal ini dalam kehidupan kita, mengalami sebuah hal yang baik di dalam hidup ini. Dimanapun kita ditempatkan, kita akan selalu dapat menjadi berkat dan mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur lagi kepadamu Tuhan, firman-Mu sungguh berharga dalam kehidupan kami. Memberitahukan lagi dalam hidup ini, agar dalam hidup ini senantiasa kami memiliki respon hati yang benar. Respon hati yang benar, hati yang tulus apa adanya, akan sangat menolong kami sehingga kami menjadi pribadi yang kuat, yang teguh, tidak mudah kecewa, tidak mudah
sakit hati, apalagi kepahitan. Tapi kami memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga dengan jalan demikian kami melihat segala sesuatunya secara utuh. Terkadang pun kalau Tuhan izinkan terjadi gesekan, itu adalah proses untuk membentuk kami makin dewasa, makin teguh di dalam Tuhan. Sehingga kami meresponinya dengan tepat, dengan benar, mendatangkan kebaikan bagi kehidupan setiap kami. Pagi hari ini memberkati Tuhan setiap kami yang boleh mengikuti doa pagi. Dimanapun saudara berada, berkat anugerah Tuhan mengalir dalam kehidupan setiap kita. Setiap kita boleh mengalami kebaikan dan rahmat daripada Tuhan yang terus menyertai baik dalam kehidupan kita, keluarga kita, usaha pekerjaan kita, dan lain sebagainya. Bahkan kalau sebentar selesai doa ini kami akan kembali melanjutkan aktivitas kehidupan kami. Tuhan, kami bermohon kepadamu, Tuhan memberkati kami semuanya, berkati kami dengan kesehatan, berkati kami dengan kekuatan, dengan hikmat, marifat daripada Tuhan. Bahkan sukacita dan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Agar dalam hidup ini kami menjalani kehidupan dengan sukacita di dalam Tuhan, karena kami tahu kami tidak sendirian. Ada Tuhan yang hidup yang terus menyertai dalam perjalanan hidup kami. Kalau di antara kami mengalami sakit kelemahan tubuh, kami bermohon kepadamu kiranya Tuhan Yesus menjamah dan melawat setiap kami. Kami mengalami kesembuhan dan pemulihan daripada Tuhan. Kalau di antara kami mengalami masalah dalam kehidupan, kekurangan, kesulitan, dan lain sebagainya, kami bermohon juga kepadamu Tuhan, menyatakan kuasa dan kasih-Mu, sehingga kami boleh melewati setiap pergumulan dalam hidup kami, dan mengalami kemenangan, oleh karena adanya kekuatan, adanya kesehatan, bahkan hikmat daripada Tuhan, bahkan jalan keluar yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan yang baik, dan menyerahkan semuanya di dalam tangan Tuhan yang hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bila kiranya pagi hari ini kita menerima berkat daripada Tuhan. Bila kiranya pagi hari ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan, persekutuan bertolongan Roh Kudus akan terus menolong, menyertai, dan memberkati setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, mulai sekarang ini bahkan sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.